Halo saudara, selamat datang lagi di channel kami Nyong, dan Cinta. Nah, hari ini mau ngapain, Nyong? hari ini mau bikin Nederland Challenge. Netherlands Challenge. Jadi kemarin kalau Indonesian Challenge, saya yang tanya Willem banyak pertanyaan tentang Indonesia. Hari ini Willem sudah bikin banyak sekali pertanyaan tentang Belanda. Holland. Ada beberapa pertanyaan yang cuma pendapatnya Cinta saja dan beberapa pertanyaan yang tentang pengetahuan tentang Belanda. Belanda. Dan kali ini kita pakai face painting warna putih. Jadi saya punya banyak sekali face painting. Saya juga hobi untuk face painting, kayak face painting art gitu. Dan ini untuk baby juga cocok. Jadi tidak ada chemicalnya yang akan merusak kulit wajah. Kemarin Willem pakai yang warna hitam. Dan hari ini saya pakai yang warna putih. Supaya kelihatan gitu kan. Oke, saudara. Siap pilih. Oke. Yang buka kah Cinta buka? Terserah. Bisa nggak nyanyikan lagu Belanda? Lagu apa aja? Iya, lagu apa aja tapi bahasa Belanda. Sinterklaas kapuntjes, gooi wat in mijn schoentjes. Iya, Atau vandaag is rood, saya tunggu yang itu. de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood. Yang artinya, Hari ini merah-merah semerona bibirmu. memang. Kalau yang lagu tadi, yang lagu pertama itu di Ambon juga waktu saya kecil-kecil saya nyanyi lagu Sinterklaas kapuntjes ya. Jadi itu kan lagu bahasa Belanda. Oke. Terlalu 100. gampang dan tidak dicoret-coret. Belum dipakai. Oke. Berikutnya. Bisa nggak menyanyikan lagu kebangsaan Belanda? Bisa. Bisa. Wilhelmus van Nassau. Sudah tuh? Lanjut. Ben ik van Duitse bloed. Oke. Ya, lagu Belanda ini agak-agak bagaimana ya, menyanjung negara lain. Jadi Wilhelmus, mantan rajanya kan Van Nassau, itu memiliki darah Jerman. Dan paragraf selanjutnya tuh ada kalimat yang bilang saya menghormati Raja Spanyol. Iya, karena sebenarnya dari dulu semua keluarga raja-raja di Eropa juga ada punya hubungan. Jadi ada putri dari negara satu menikah dengan putra dari negara lain. Jadi, Pangeran, putri dan putra. Pangeran. Pangeran. Oh, sabar. Putri dan Ulang. pangeran, bukan putri dan putra. Udah nggak, itu nggak usah cut ya maksudnya. Cut. Jadi ya sampai sekarang masih dapat di lagunya. Lagu, oke. Karena nggak aja kalau punya lagu Indonesia ada kata-kata Malaysia atau Singapura, itu malah penghinaan maksudnya. Iya, Oke lah. banyak orang bingung juga, tapi Oke. dari itulah. Aduh, gampang sekali sejauh ini ya. Gampang atau saya pintar? Sombong amat. Sombong amat. Oke. Satu hal yang bikin shock pas di Belanda. Kenapa? Banyak hal, saya mempertimbang-timbang mana yang bikin saya shock gitu. Kemana-mana harus bikin janji. Itu nggak Indonesian banget ya. Maksudnya kalau ke rumah sakit, oke, bikin janji. Tapi ini semua, segala aspek. Kayak orang tuanya Willem itu mau telepon kami, itu dia bikin janji dulu. Minggu depan bisa telepon nggak? Hari Minggu jam 7, misalnya begitu. Buat saya itu shock sekali. Karena papa saya dan mama saya tuh telepon saya setiap saat. Dan kalau saya nggak angkat, ya udah, berarti saya sibuk, mereka tahu. Kalau saya bisa angkat, ya saya angkat. Nggak usah bikin janji. Tapi ini level bikin janjinya tuh sudah tinggi sekali. Dalam segala hal kita bikin janji, Pak Saudara. Jadi itu yang agak bikin saya shock. Oke. Jelas. Ini. Udah pertanyaan keempat, belum dicoret ya, Pak Saudara? Iya. Oh, ini pendapat saya saja. 3 tempat indah yang pernah dikunjungi di Belanda.
Yang pertama, Keukenhof, yang nggak tahu itu apa. Itu tempat pameran bunga tulip. Setiap Maret, April, Mei itu buka, itu bunga tulip semua. Coba Ada nanti taruh foto di ya, sini. kita taruh foto waktu kita di sana. Tapi ada juga bunga seperti bunga lili, bunga anggrek juga ada. Tapi yang mendominasi itu bunga tulip yang memang dari Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua ada tempat namanya Giethoorn. Itu Venetianya orang Belanda. Jadi bener-bener kayak Venesia banget. Bisa pakai perahu untuk keliling itu satu kampung kecil. Dan itu dekat sekali dengan rumah orang tuanya Willem. Betul. Jadi kami udah beberapa kali ke sana lah. Yang ketiga ada tempat namanya Sanseschans. Itu tempat yang juga Belanda banget. Di situ ada molen, ada kincir angin yang tua, dan itu ada 14 yang masih aktif, dan semuanya itu dibikin pabrik, kayak pabrik selai kacang, pabrik keju ada di situ. Betul. Oke, memang cantik sekali itu, indah. Ya. Oke, berikutnya. Sudah pertanyaan kelima. Kemarin Bapak pertanyaan keempat dicoret ya Pak. Saya sudah 4, Aduh, udah dicoret ya Pak. sedih saya. Apakah ini yang sisa nanti dapat coret semua? Sebutkan 3 raja atau ratu terakhir dari Belanda. Bisa nggak? Yang sekarang hitung nggak? Boleh. Oh, berarti banyak. Karena Cinta tahu raja yang sekarang namanya Willem Alexander. Namanya nggak susah karena kayak namanya Willem. Raja yang pertama Willem Alexander. Habis itu ada Ratu Beatrix, Ratu Juliana, Ratu Wilhelmina. Itu udah 4. Dia tahu ya. Saya aja kadang-kadang bingung yang mana duluan, Wilhelmina atau Juliana. Betul sekali. Ayo, kayaknya ini nggak dapat coret sama sekali nih. Saya nggak pakai pikir-pikir. Saya rasa ini pertanyaan yang paling susah yang saya taruh ini. Oh ya? Berarti yes! Oh, mungkin masih ada yang sabar. Nggak tahu. Kayaknya dia tahu semua. Berarti Cinta pintar ya? Atau saya bodoh bikin pertanyaan. Sebutkan 3 budaya yang paling disukai dari budaya Belanda. Yang pertama, orang Belanda mungkin untuk sebagian negara, bahkan di bahasa Inggris ada peribahasanya, let's go Dutch. Kalau kita pergi keluar, bilang let's go Dutch, itu berarti kamu bayar sendiri, saya bayar saya punya sendiri, jadi bayar masing-masing. Nah, jadi secara tidak langsung, Belanda itu terkenal dengan kekikirannya. Tapi kalau soal sosial, ada badai di mana, ada tsunami di mana. Kalau ada penggalangan dana, orang Belanda itu yang cenderung sumbang paling banyak. Jadi nilai sosialnya tuh tinggi sekali orang Belanda. Jadi mereka nggak bisa lihat orang susah gitu. Tapi kalau dalam sehari-hari mungkin mereka ngirit-ngirit, kesannya nggak mau berbagi. Tapi kalau ada bencana di mana-mana, justru Belanda yang donasi paling banyak. Betul juga, betul. Budaya yang paling saya sukai adalah budaya bersepeda. Di Belanda itu sepeda banyak sekali, Saudara. Sepeda di mana-mana, bahkan kota-kota besar sepeda di mana-mana, karena di dalam kota itu tidak boleh kendaraan yang bikin polusi itu masuk ke dalam kota. Jadi di dalam kota itu yang bisa orang masuk ke dalam kota ya cuma dengan sepeda. Jadi saya senang sekali budaya sepedanya. Dan satu lagi, orang Eropa pada umumnya, tapi karena ini Belanda ya, Eropa juga, mereka tuh nggak kepo urusan orang. Kayak di Indonesia tuh kadang-kadang kayak pertanyaannya banyak sekali, kayak hey, kapan nikah? Orang jodoh juga belum punya gitu kan, kepo banget. Bisa aja itu jadi doa, tapi bagaimana ya, kayak kurang sensitif gitu. Kadang-kadang ditanya berulang-ulang kali juga kan ngeselin, Saudara. Jadi orang sini tuh they mind their own business. Jadi dia nggak terlalu campur urusannya orang, yang saya sangat suka. Jadi itu 3 hal yang saya suka tentang budaya Belanda. Ya, dan berarti kalau orangnya sendiri mau cerita, itu salah satu tanda bahwa mereka sudah jadi teman dekat Ya, itu. udah deket banget. Iya. Gitu. Bener.
Oke, berikutnya. Sisa 4 belum dicoret. Aduh, kayaknya percuma taruh ini tadi. Saya senang sekali. Populasi orang di Belanda 16 juta sekian. Salah sih. Berapa? Sekarang sudah 17,5 juta. Aduh, beberapa tahun Beberapa lalu. tahun Waktu lalu kita lah. pindah itu saya ingat masih 16 juta. Sekarang sudah 17 juta, Pak Saudara. Mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi akhirnya saya dapat coret. Cuma dapat 1 ya. 1 aja. Curang Gitu aja. banget. Ih, sampai di bibir. Sayang. Curang banget. Iya, karena dari tadi belum dapat coret, jadi langsung semangat. Oke. Sudahlah, Pak Saudara, kita mengalah aja ya. Soalnya dia kayaknya ini rada-rada gimana gitu, karena saya bisa menjawab semua pertanyaan. Sebenarnya tadi saya tahu 17,5, saya pura-pura aja. Ah, yang benar. Nggak tahu. Tahunya 16 sih, 16 koma. Oke, Sisa 3, Pak Saudara. cantik ya. Belanda punya hari kebebasan itu tanggal berapa? Apakah ini sama dengan hari Raja dan hari Ratu? Enggak, tapi dekat sih. Hari Ratu itu 30 April. Saya nggak pernah akan lupa, karena itu ulang tahun mama saya. Hari Raja itu 28 April. Nah, hari kebebasan 21 April? Berapa? 5 Mei. Jadi dapat coret dong. Udah itu tadi, Enggak, itu sporty. cuma 1. Ah, jangan sampai di bibir nyong ya. Sampai di gigi nanti. Ingat, nanti ada challenge selanjutnya saya kasih masuk di kampung lubang hidung. Oke. Mana? Nggak terlalu panjang kan? Saya manis juga sekali-sekali. Sisa 2 aja jadi. Oh, sisa 2 aja. Kayaknya bisa. Apakah di Belanda ada lebih banyak sepeda atau manusia? Lebih banyak sepeda daripada manusia, Saudara, jawabannya. Karena apa? Karena itu sudah termasuk dalam budaya, yang tadi saya sebutkan, budaya bersepeda. Jadi rata-rata satu orang bisa punya 3 sepeda. Ya, sepeda gunung, sepeda balap, sepeda sehari-hari, kalau sudah tua tambah sepeda elektrik. Jadi memang jumlah sepeda lebih banyak dari jumlah populasinya sendiri. Tapi rata-rata 1,4. Jadi sekitar 25 juta sepeda. Segitu. Oke. Betul. Oke. Tapi jawabannya betul kan? Memang lebih banyak sepeda di Belanda daripada manusia. Terima kasih. Dan yang terakhir, Mas Saudara. Semua tergantung yang terakhir ini. Karena kemarin Willem terakhir salah, saya kasih bonus banyak. Kalau ini saya benar, berarti cuma 2 ini. Aish, betul Ya. juga. Kayaknya Terakhir. ini cuma pendapat saja kayaknya. 3 makanan favorit. Ini dia tulisnya di Eropa ya, tapi saya kasih spesifik. 3 makanan terfavorit di Belanda. Ada ya yang 3 favorit tadi? Ada. Karena saya pikir ya Belanda makanannya nggak terlalu mewah gitu. Jadi saya kasih pertanyaan cuma Eropa saja. Tapi terserah. Kalau ada 3 dari Belanda, oke, lumayan. Oke. Yang pertama, panakuk. Di Ambon atau di Indonesia itu, makan panakuk itu lebih ke makanan snack ya. Kayak minum teh sore, pakai panakuk. Tapi di sini itu ada rumah makan spesial khusus panakuk yang bikin kenyang. Jadi panakuknya tuh dikasih isiannya tuh bisa isian kayak ragu, atau jamur, atau ikan salam. Jadi enak banget gitu. Dan satu panakuk, nanti saya kasih tunjuk fotonya, besarnya begini. Saya ini nggak dibuat-buat ini. Bener satu panakuk besarnya begini. Dan itu tebal dan memang bikin kenyang. Tapi dibikin juga seperti makan malam. Jadi nggak terlalu manis dan savory gitu ya, asin. Jadi kita bisa makan. Yang kedua, kibling. Itu makanan favorit saya, kibling. Itu ikan yang digoreng pakai tepung. Ikan putih digoreng pakai tepung. Dan makannya tuh pakai saus bawang putih. Dan ada bumbu-bumbunya juga gitu.
Dan yang ketiga, saya tuh suka makan petat. Cuma kentang goreng, tapi di sini tuh kalau makan kentang goreng nggak kayak di Indonesia gitu. Di sini bisa makan kentang goreng sama snack. Jadi menunya itu kentang goreng, terus ada snack kayak frikandel. Frikandel itu sosis panjang atau ada mexicano. Nah, saya suka makan mexicano dan petat. Oke, berarti pertanyaan sudah selesai. Sudah Dapat coret cuma 2 selesai. kali. Cuma 2 dibandingkan film yang kemarin, Mbak Saudara. Kalau belum lihat film yang kemarin, ini fotonya di bawah. Ting! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Dan juga like, share di sosial media kalian. Dan komen di bawah kalau ada request apa-apa yang kalian mau lihat. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya begitu kami kasih masuk video baru, Mbak Saudara yang tahu duluan. Begitu aja, Mbak Saudara. Tuhan berkati. Dah.